Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, suara saya jelas kan ya? Walaupun saya pakai masker nggak ada masalah kan? Iya, tetap ganteng lah pokoknya ya. Nggak, soalnya di beberapa pengajian tuh alasannya Ustadz nggak kelihatan wajahnya, suaranya nggak jelas gitu kan? Jelas kok suara saya ya kan? Yang penting suaranya jelas, artikulasinya jelas, tapi juga kita menjaga protokol biar kita nggak resiko. Ini kan kemarin kita udah turun nih Bu ya, udah 2-3 bulan, tapi kayaknya masih ada polisi tidur, masih ada gejolukan lagi gitu. Nah kita menjaga, ya semoga nih nggak lama-lama lah ya. Jangan sampai kita, ini udah 3 tahun, ini udah 3 kali lebaran nih, jangan-jangan sampai 4 kali 5 kali kan. Caranya cuma sederhana aja sih sebenarnya, kita jaga protokol biar tidak terjadi penularan. Sebenarnya sih kalau mau yang enak kita lockdown aja setahun gitu enak tuh. Jadi udah nggak ada lagi gitu kan. Cuman kan kita mau ngapain di rumah, gabut melulu ya. Ya udahlah kita kompromi ya, tetap kita ngaji secara offline, tetapi protokol tetap kita jaga. Itu jadi kita komprominya di situ. Ya kalau dibolehkan buka masker di luar ya, ntar kalau di luar kita buka masker. Tapi kalau kita di dalam nggak apa-apa ya. Bapak Ibu pakai masker nggak apa-apa. Wong saya aja pakai kok, santai aja ya. 2 tahun saya ceramah pakai masker Bu, dan nggak ada masalah gitu. Iya maksudnya nggak ada masalah. Kan ada yang bilang, wah ntar sesak napas. Nggak juga tuh, biasa aja. Saya tuh paling-paling sesak napas kalau udah tanggal 29, tanggal 30 tuh agak enggak juga sih, orang saya enggak gajian, siapa yang mau gaji saya ya. Selamat datang Pak Asril, gimana sehat ya? Masya Allah Pak Asril. Baik Bapak Ibu sekalian, tema ini tema khusus, dan kebetulan ini juga saya pertama kali nih ke ruangan ini lagi setelah 2 tahun ya Pak ya, kita libur ya. Mungkin Bapak Ibu sudah minggu lalu ya, atau 2 minggu yang lalu ya. Nah, tema kita hari ini judulnya adalah bijak menghadapi perbedaan. Jamaah sekalian, kalau urusan berbeda, kita itu punya banyak banget bahan untuk berbeda, Pak. Ya, bahan untuk berbeda itu banyak banget. Nggak usah masalah agama, ya. Masalah yang agak teknis aja itu bisa jadi bahan untuk saling berbeda. Misalnya nih Pak, ada pertandingan 17-an main voli antar RT. Kan yang satu dukung RT sini, yang satu dukung RT sono. Emang perbedaannya apa? Yang namanya orang permainan gitu ya. Ya yang satu dukung sini, satu dukung sana, tapi sampai berantem-berantem tuh Pak. Gitu, sampai jadi ribut urusannya. Indonesia lawan Malaysia. Ini Pak, kalau buat kita orang Indonesia, kalau ada kesebelasan Indonesia lawan Malaysia, kita dukung siapa Pak? Dukung Thailand. Ya karena kita merasa kita orang Indonesia, ya kita dukung Indonesia lah gitu kan. Orang Malaysia itu dukung Malaysia. Yang jadi masalah teman saya Pak, bininya orang Malaysia. Kalau ada pertandingan sepak bola, nah itu dia jadi urusan Pak gitu. Benar kata Bapak, dukung Thailand aja kalau gitu. Jadi buat kita Pak, urusan dukung mendukung itu apaan aja bisa jadi bahan. Emang dasarnya kita suka dukung mendukung. Nah cuman yang jadi enggak sehatnya itu diterusin sampai saling mencaci, saling mencemooh, saling mengejek, saling ya bahkan sampai bawa-bawa agama, sampai saling mengkafirkan, saling bilang fasik apa segala. Nah itu yang jadi masalah Pak. Jadi sebenarnya sih kalau masalah kita berbeda sebatas itu sportivitas, boleh-boleh aja dong ya kan. Namanya juga perbedaan di mana-mana pasti ada gitu. Dalam beberapa kadar tertentu perbedaan jadi seru Pak. Misalnya nih Pak, saya di rumah punya meja pingpong. Saya main sama anak, itu kalau main cuman cetak-cetok gitu Pak, kagak seru. Begitu dibilang, hitungan yuk. Nah, baru seru Pak. Pakai hitung-hitungan gitu kan, apalagi pakai begini. Yang menang, nah yang menang dibeliin Pocari Sweat gitu misalnya. Wah, itu jadi seru Pak. Jadi kayak ada
ya pertandingannya gitu kan. Nah, sekedar sampai pada titik permainan seru-seruan kan wajar gitu ya. Tapi itu yang sportif, Pak. Kadang-kadang ada juga yang baper. Tuh waktu pertandingan bola Indonesia lawan Malaysia, kapan ya? Sekitar 10-an tahun yang lalu pernah tuh, Pak. Yang Indonesia dicurangin, Pak. Di Bukit Jalil. Si kipernya Indonesia tuh disorot-sorot pakai itu. Pakai laser itu. Iya, kalah kita, Pak. Boh, itu Pak, bini saya sampai beranak itu, Bu. Bener. Bener, bini saya sampai beranak itu. Langsung kontraksi, emang udah bulannya sih memang gitu. Kontraksi bawa rumah sakit. Wah, mau dioperasi atau mau diapain tuh darahnya tinggi banget tekanannya. Kata perawatnya, "Ibu kenapa kok darah tinggi banget?" Saya bilang, barusan nonton pertandingan Indonesia-Malaysia, Indonesia dijailin kayak gitu. Pantesan katanya. Terus disuruh istirahat dulu, 1 jam kemudian diukur lagi tensinya, udah turun gitu. Karena saya juga kasih lihat beberapa lembar uang ratusan ribu kan kelihatan gitu. Itu rada tenang gitu ya kan. Wah iya, sama transferan tuh, transfer masuk tuh gitu. Wah jadi agak tenang lagi gitu kan gitu. Jadi kadang-kadang orang suka baper, padahal sih masalahnya apaan? Indonesia dizolimin mau, ya itu kan permainan aja, main bola. Kenapa kita bawa masukin hati? Tapi kadang-kadang begitu. Makanya saya termasuk orang yang paling tidak suka nonton pertandingan. Iya, misalnya badminton nih, kemarin Piala Thomas Cup apa segala macam. Saya gitu juga, baper juga. Waktu kecil dulu saya siapa kalah tuh? Lim Swee King. Wah, pernah itu Pak. Kita udah jagoin dia kalah. Saya nangis sampai pagi kagak mau sekolah. Kenapa nggak mau sekolah? Abisan kalah gitu kan. Ke bawah-bawah. Nah, kalau orang dewasa kan senyum-senyum aja buat ledek-ledekan. Ya misalnya dia jagoin Manchester United gitu. Ternyata Manchester United 5 tahun kagak menang-menang juga gitu misalnya. Ya buat ketawa-ketawa, buat bercanda-bercanda iya. Cuman kalau orang yang kagak ngerti urusan, apalagi yang udah bertaruh, main taruhan gitu. Wah. Wah, iya makasih, Bu. Ya, udah. Ini disuruh makan di sekarang, enggak kan? Nggak, ini buat aksesori ini saya. Kelihatan kan di kamera tuh. Nah, itu ada rotinya ya. Oke. Ada mereknya nggak tuh? Ntar buat itu tuh. Endorse. Ustadz minumnya segelas lodong loh, mantap. Ini termasuk teh yang berani, karena kadang-kadang ada juga saya suka disediain teh tuh dia berani banget gitu loh. Berani nggak ada temennya. Nah kalau dia ada temennya nih, jadi ya Bu, tertawa itu sehat, bikin awet muda ya. Ntar Ibu keluar dari sini udah 17 tahun lagi nih Bu, ya gitu ya. Balik lagi jin muda. Anaknya bingung lah, kok ada perawan lewat nih katanya gitu ya. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, balik lagi. Jadi kalau mau cari masalah sih sebenarnya apapun bisa jadi masalah. Tergantung kitanya mau cari masalah apa nggak mau dimasalahin, kan gitu ya. Contoh nih misalnya saya naik mobil, lagi asik-asik tiba-tiba disalip dari kiri lagi, bos gitu kan, kaget saya. Nah mau dimasalahin apa enggak gitu loh. Kalau mau dimasalahin saya Uber apa lo kan gitu ya kan gitu. Tapi saya sih biasanya kalau gitu saya tahan diri aja. Saya tahu diri bahwa yang nyalip itu mungkin lagi kebelet, bisa jadi kan, bisa jadi dong ya enggak gitu. Yang kedua bisa jadi dia pengen pamerin mobilnya walaupun belum lunas gitu kan. Jadi dalam hati saya paling juga belum lunas gitu kan. Sebab orang kalau mobil udah lunas dia nggak harus caper. Wih mobil saya udah lunas. Enggak, biasa aja naik mobilnya. Nah yang seredak-sereduk biasanya memang kreditan lagi macet, lagi mau diambil sama dealernya. Nah itu dia seredak-sereduk biasanya begitu. Jadi ya mau kita bawa kalem apa mau kita bawa berantem. Nah itu tergantung kitanya sih. Kalau bahan buat berantemnya selalu ada.
Di mana-mana, ya tergantung kita juga. Nah, cuman begini Pak, kita bisa kalem atau dikit-dikit cabut golok, senggol, bacok, itu tergantung jam terbang kita juga pada akhirnya. Jam terbang, ya tahu sendiri Pak. Namanya anak muda baru kenal RX King, langsung kabur ke sono kemari balapan trek-trekan gitu kan. Tapi kalau yang udah pembalap profesional ya, yang udah motor GP juaranya, dia malah nggak pernah ngetrek di jalanan, ya kan? Dia tahu standar keselamatan, dia tahu bagaimana seharusnya berkendara berlalu lintas. Nah, yang suka ngetrek di jalan itu yang anak-anak baru. Anak kinyis-kinyis baru kemarin belajar naik motor gitu. Belum tentu punya SIM juga sih, gitu kan. Jadi kita bisa bedain nih. Kalangan yang sedikit-sedikit senggol bacok, sedikit-sedikit galak banget sama orang lain, itu salah, yang benar saya doang. Itu salah satu ciri bahwa dia baru mengenal ajaran Islam. Belum lama sadarnya, belum lama ngertinya, maka kadang-kadang suka overacting. Itu saya ngalamin Pak, kayak gitu juga. Tapi bukan dalam masalah belajar agama, bahasa Arab. Jadi gini Pak, bertahun-tahun saya pengen bisa bahasa Arab tuh nggak berhasil-berhasil. Karena namanya kursus seminggu 2 kali, banyakan liburnya daripada masuknya. Belum sempat bisa, keburu udah bubar gitu. Kursus bahasa Arabnya. Itu bertahun-tahun nggak pernah berhasil, sampai akhirnya saya kuliahnya di Libya. Tahu ya Pak, Libya itu memang punya kerajaan Saudi Arabia, dan bukan kayak kursus seminggu 2 kali gitu, enggak, tiap hari masuk jam 7 pagi, keluar jam 12 kayak anak SD gitu, Senin sampai Jumat, yang ngajar orang Arab betulan. Jadi ya terpaksa mesti kudu bisa ngomong Arab, karena kalau enggak kita bengong aja di kelas gitu kan. Nah, mau nggak mau bisa, dan alhamdulillah setelah 2 tahun belajar kayak gitu udah bisa dong, ya kan. Itu ya rasanya tuh begitu udah bisa, bawaannya ketemu orang Arab pengen ngajak ngomong aja gitu. Iya bener, saya ke puncak ada orang Arab, nah ada Arab tuh gitu, saya paranin kaifal hal, wah pengen demo dong, ya kan, pengen bisa gitu istilahnya. Itu tapi awal-awal aja sih, tapi begitu udah bertahun-tahun gitu ya, ketemu Arab di puncak, ogah gitu, ntar ditawarin harim lagi gitu kan, ogah gitu. Jadi ya nggak norak lagi. Justru sekarang saya kalau kebetulan haji nih, umroh, ketemu orang Arab, saya pura-puranya nggak bisa bahasa Arab gitu. Saya bisanya la gitu-gitu aja gitu kan. Terus kan dia ngomong tuh, dikiranya kita nggak bisa bahasa Arab, dia kan ngomong yang jelek-jelek. Nah kita tahu tuh, ayo lo ngomongin apaan lo gitu kan. Gitu, nanti kalau udah terakhir baru saya ngomong Arab, ya dia bisa bahasa Arab, dari tadi kita ngomongin dia gitu kan. Jadi orang yang bisa tuh Pak, yang baru bisa, biasanya tuh suka belagu, dikit-dikit ngomong Inggris gitu kan. Inggris kan gitu ya, dikit-dikit Inggris gitu kan, atau bahasanya dicampur-campur, yang dikit-dikit which is gitu, yang which is itu loh, ya kan ada tuh yang orang ngomong dikit-dikit which is apaan sih sama buncis tuh bedanya apa sih gitu kan, which is baru belajar lo bahasa Inggris gitu, orang bulenya aja nggak gitu-gitu amat, ya kan. Ada Pak orang-orang yang memang masih norak gitu, dia sih gak bisa bahasa Arab, pengen kelihatan bisa bahasa Arab, di Arab-Arabin segala sesuatu. Nyanyi balonku aja pakai bahasa Arab. Balonku ada 5 gitu kan. Rufa-rufa warnanya gitu kan. Meletus balon hijau nar gitu kan. Nah, jadi jamaah sekalian, norak itu adalah salah satu penyebab dari orang itu sedikit-sedikit mamerin kehebatan agamanya gitu kan, dan merasa orang lain tuh nggak paham, nggak ngerti, dibego-begoin, digoblok-goblokin, seolah yang ngerti itu dia doang, padahal nggak juga. Dia juga baru belajar kemarin sore kok gitu, nggak ada hebat-hebatnya acan gitu. Cuman ya begitulah, karena di dalam kajian-kajiannya itu selalu diberikan rasa percaya diri yang over,
bahwa kita ini yang paling benar, kita ini yang paling sunnah, kita ini yang paling sesuai dengan Al-Quran dan hadis gitu kan. Terus kesannya kalau yang bukan kita, yang dia, yang mereka, yang di sana itu salah semua. Nah, begitu keluar dari ruang pengajian, galak banget. Bawaannya orang mau tempeleng melulu, mau disalahin melulu, mau dikabisin melulu, mau dijelek-jelekin melulu, disumpah-sumpahin melulu. Itu Pak, biasanya ngajinya belum lama, paling baru 5 tahun gitu, ya kan? Bahasa Arab kagak bisa, baca kitab kagak bisa. Pernah duduk, pernah di bangku kuliah gitu, fakultas syariah, belum pernah. Tapi kalau udah ceramah di depan mikrofon, hidungnya lebar. Ya megar banget, merasa diri udah paling pinter di atas segala-galanya. Kesannya begitu Pak. Padahal cuma gimmick aja itu sebenarnya. Cuman acting aja gitu. Saya pernah nih, seorang ustadz terkenal, walaupun secara usia jauh di bawah saya dan lebih, ya katakanlah, jadi ustadznya belum lama juga, cuman memang terkenal banget. Saya nggak usah sebut namanya, ibu suruh nebak-nebak aja. Tahu aja siapa. Begini, jadi suatu hari saya diundang ceramah nih di satu masjid gitu, bukan di Pondok Indah. Nah begitu saya datang, ternyata ustadz ini nih yang masih muda juga tuh lagi ceramah. Dia cerita tentang ini perang yang terjadi antara pasukan muslimin melawan orang kafir, yaitu perang pembebasan kota Konstantinopel. Itu Pak, waktu dia cerita detail banget gitu, kayak yang dia tuh ada di situ gitu kan. Bener, detail banget gitu loh, dan orang antusias banget. Begitu dia selesai kan giliran saya, tapi masih dijeda dulu nih, ada pengumuman apa gitu kan. Ustadz ini langsung ketemu saya, langsung cium tangan, terus ngasih buku. Buku yang tadi dia ceramahin itu dia bikin buku juga. Terus dihadiahin ke saya. Saya bilang ya terima kasih, sambil saya buka-buka bukunya. Wah cakep nih buku. Berarti ente udah sering dong tinggal bolak-balik di Turki gitu kan, karena bercerita tentang proses perebutan Istanbul gitu loh. Apa dia bilang? Mohon maaf Pak Ustadz, saya juga belum pernah ke sono. Nah lu ngapain cerita barusan panjang banget? Nah, itu saya baca-baca aja katanya. Iya elah, cuman baca-baca doang, belum pernah ke sono. Nah gue udah 2 kali ke sono gitu. Nggak bisa tuh cerita sedalam itu. Ngecap aja dia barusan. Bukan ngecap, pinter memposisikan seolah-olah dia itu pakar banget di situ gitu. Padahal nggak juga. Pernah tuh kejadian, makanya saya nggak usah ceritain ya, nggak usah sebut siapa namanya. Yang kedua, kasus sama juga. Ceritanya saya umroh nih. Ya alhamdulillah sih kalau umroh udah beberapa kali gitu. Kebetulan hari itu saya berangkat umroh, ada ustadz yang jadi pembimbing. Namanya ustadz pembimbing kan, berarti kan dia dari travel kan, petugas gitu kan. Ceramah lah dia panjang lebar macam-macam gitu tentang nanti kita begini. Begitu udah selesai ngobrol sama saya, istri saya nanya, aduh saya lupa nih bawa obat apa yang biar nggak haid, itu apa namanya sih? Ya apalah itu namanya gitu kan. Istri saya nanya, kira-kira di Mekah ada yang jual nggak ya? Ustadz ini bilang, nanti coba kita cari ya, gitu kan. Terus iseng saya nanya, Ustadz udah berapa kali haji? Aduh dia, saya juga belum pernah ke sono katanya. Lu tadi ngapain? Lu cerita panjang lebar, belum pernah ke sono dia. Belum pernah ke Mekah. Nah lu ngapain dari tadi cerita panjang lebar, ini Mekah begini, ini Ka'bah begini, ini begini. Teori lu kebanyakan gitu kan, belum pernah ke sono dia. Cuman memang dia pinter banget seolah-olah udah pernah ke sono gitu. Jadi kesannya kita sebagai jamaah, wah ustadz pinter banget, padahal memang enggak, itu acting doang gitu. Ditanya ada obat ginian nggak di sono, ntar kita cari. Ada apotek nggak di sono, nanti kita cari gitu kan. Ya apotek banyak banget di depan Masjidil Haram ya kan. Mau apotek yang mana ya, ada semua. Mau Al-Baik ada, Al-Baik bukan apotek sih ya, ayam gitu ya. Mau Bin Daud ada gitu kan, apa juga ada yang udah sering ke sono mau tahu gitu, gak usah nanya, wah ntar kita cari deh gitu ya, nggak juga gitu. Nah jadi jamaah sekalian, seringkali orang itu nggak terlalu paham sebenarnya, bukan pakar di bidangnya, cuman untuk bisa menarik di depan jamaah gitu ya.
Dia membuat kesan seolah-olah tuh dia pinter banget dalam bidang itu. Nah begitu kita tanya lebih dalam, nanti dia ngaku ternyata dia juga bukan pakar juga sih, gitu. Sering begitu. Misalnya nih ya, ngomongin tafsir gitu, wah kesannya dia ahli tafsir banget gitu. Begitu kita tanya, udah pernah baca kitab tafsir apaan aja sih? Enggak sih, saya cuma baca Quran terjemah doang sih gitu. Nah tuh yang tadi panjang lebar apa? Ya tuh kira-kira begitu kali menurut saya gitu kan. Ya cuman kira-kira doang. Ditanya rujukannya nggak bisa jawab gitu kan. Makanya Pak, banyak nih saya di rumah fikih ya, banyak ustadz-ustadz yang masih muda itu kalau diminta ceramah itu nggak berani maju, tapi kalau khutbah Jumat siap. Tahu nggak kenapa? Karena khutbah Jumat tidak ada tanya jawab gitu. Ya kan, begitu selesai langsung sholat, begitu sholat langsung pulang gitu kan. Coba kalau pengajian, sebentar Pak Ustadz, ini ada pertanyaan. Waduh, giliran pertanyaan gue bingung. Kenapa dia takut dengan pertanyaan? Karena ceramah yang tadi dia lakukan itu Pak, itu udah yang ke-100 kalinya. Udah latihan mulu tiap hari. Jadi kalau cuma menyampaikan kayak gitu bisa. Giliran dites, dibolak-balik, nah gue bingung dah tuh jurusan sebelah mana gitu kan. Nah banyak yang kayak gitu juga tuh, jadi cuman acting doang sebenarnya. Ngomongnya itu lagi, ya emang kelihatannya pinter banget kalau ngomong itu lagi. Ini saya buka sedikit ya, rahasia para ustadz. Ini rahasia ya. Kan panennya para ustadz tuh kalau lagi musim-musim misalnya Ramadan gitu kan, panen itu kan banyak tuh penceramah, permintaan ceramah. Ntar Maulid kan banyak tuh, Isra Mi'raj gitu kan. Tahu nggak, yang dia ceramahin itu sebenarnya selama musim Maulid sebulanan itu juga sebenarnya yang diceramahin. Biar kata sehari 5 tempat, 6 tempat, yang diceramahin itu juga. Tahu dari mana? Soalnya emak saya juga ustazah mubalighah gitu kan. Saya tukang nganterin. Nah, saya naik mobil nih nganterin emak saya, dia ceramah. Kan saya dengerin juga dari mobil ya kan. Ceramah pakai speaker di pengajian mana kan, biasa tuh pengajian emak pakai speaker kencang banget, kedengeran kemana-mana kan saya denger gitu kan. Itu Pak, dari pagi sampai siang sampai sore ceramah emak saya di beberapa tempat, itu lagi gitu. Begitu pulang kan saya tanya, "Mah, emang nggak ada yang lain apa?" gitu. "Ah, yang lain juga pada nggak tahu kan, yang tadi di sono, yang tadi di sini kan nggak ada yang tahu." Nah iya, tapi anakmu ini dengerin dari pagi sampai belenek gitu dengerin kayak gitu. Itu juga yang diceramahin gitu kan. Sampai jamaah saya tuh atau saya tuh sampai tahu abis ngomong ini ntar lucunya yang ini nih, abis yang ini pasti ntar yang ini dah, abis yang ini gitu kan. Udah kayak kaset diputer gitu ya kan. Makanya kalau ditanya jawab dia bingung, takut. Kenapa? Orang dia nggak nguasain materinya, cuman hasil kopas doang gitu ya. Nah itu banyak. Nah makanya yang harus kita hati-hati tuh kadang-kadang kita terprovokasi gitu oleh para ustadz ya, para penceramah. Mungkin maksudnya dia baik, cuman kita salah paham dan kemudian ke bawah-bawah kita jadi akhirnya gampang menjelekkan ustadz yang lain gitu ya. Nah ini Pak, yang jadi sumber pangkal permasalahan tuh bukan masalah khilafiyahnya, cuman gaya kita yang sok ngebanggain guru kita di depan orang lain, yang mana orang lain udah punya guru juga. Guru kita puji setinggi langit, guru dia kita celak. Lu juga jelek gitu kan. Jadi main celak-celakan guru gitu. Kayak anak SD Pak, main celak-celakan orang tua gitu kan. Alah botak lu gitu kan. Ntar dibalas lagi, pesek lu gitu kan. Main celak-celakan gitu, biasa. Ternyata kebiasaan main celak-celakan itu dari SD sampai gini hari masih ada tuh Pak. Celak-celakan pengajian gitu. Pengajian sono no jelek no. Pengajian sana jelek no gitu ya, sampai kena tuh. Tes masih hidup nggak nih ya? Ya pokoknya begitulah Pak. Jadi kadang-kadang mentalitas kita walaupun udah tua tapi masih kayak anak-anak, ke bawah-bawah, ngejelekin ustadz yang satu ya kan, ngebelain ustadznya dia gitu. Nah ini memang ya kedepannya mesti kita atur ulang nih Pak ya. Para ustadz itu kalau bisa jangan diadu. Sering Pak saya diadu sama ustadz yang lain gitu kan. Kan ada yang nanya, terus sambil nanya sambil dia bilang, "Oh gitu, pantesan berarti ustadz yang sono salah tuh," gitu kan.
Ntar dia ngadu sama sono, Ustaz, antum disalahin sama Ustaz itu, gitu kan? Diadu domba kita, Pak, gitu. Untungnya kita kagak kepancing. Kenapa? Karena Ustadz yang diadu sama saya tuh teman saya gitu. Abang dasar dia aja tukang ngadu domba gitu ya. Sering terjadi hal-hal seperti itu. Nah, baik. Terus lalu khilafiyah di dalam masalah fikih begini, Pak. Kalau masalah khilafiyah itu memang agak sulit ya kita hindari, nggak usah yang beda mazhab. Yang satu mazhab aja itu pun masih beda-beda juga. Misalnya nih ya, kita orang Indonesia kan rata-rata mazhabnya Syafi'i ya. Oke lah kalau kunut semua kunut. Kalau tarawih 23 gitu ya kan. Tapi dalam mazhab Syafi'i sendiri masih ada juga perbedaan pendapat sesama mazhab Syafi'i. Kalau kita tanya apa sebabnya, kan lu udah satu mazhab, kenapa jadi beda? Tahu nggak sebabnya kenapa? Karena Imam Syafi'i sendiri punya dua mazhab. Istilahnya bukan mazhab sih, kaul atau pendapat. Ada kaul qadim, ada kaul jadid. Ya, kaul qadim, kaul jadid itu beda. Nah, dua-duanya ngaku Syafi'i, tapi beda. Contoh. Bapak Ibu sekalian, sholat maghrib kan waktunya pendek ya, pendek kan? Ayo, udah maghrib nih, cepetan sholat, ntar keburu habis waktunya. Saya tanya, keburu habis waktunya itu jam berapa habisnya? Sampai ketemu isya, apa cuman sholat maghrib sebentar lalu habis waktunya? Yang sampai waktu masuk isya itu kaul qadim, pendapat yang lama dari Imam Syafi'i. Kaul jadidnya yang barunya sekedar sholat maghrib itu 3 rakaat plus ba'diyah 2 rakaat selesai, habislah waktu maghrib. Jadi dia nggak nempel sama isya. Itu pendapat yang jadid, yang baru gitu. Nah, apa dampaknya? Dampaknya kalau bulan Ramadan kan kita disuruh buka dulu apa sholat dulu? Kalau buka makan sampai selesai, maghribnya dapat nggak? Dapat nggak? Ya makan tuh maksudnya makan nasi yang benar, bukan cuma batalin. Makan nasi sama lauk pauk dan sebagainya. Kalau kita makan dulu sampai habis, maghribnya dapat nggak? Jadi di beberapa tempat di masjid-masjid kita, kalau kita buka puasa di masjid ya, buka puasa di masjid nih, kita langsung makan sampai selesai baru sholat, apa batalin sholat baru makan? Batalin doang. Kan waktu sholatnya sampai isya. Kenapa kebelet mau sholat juga cuman batalin doang? Ya enggak. Ya kan imamnya kan puasa juga. Ya enggak? Muazzinnya atau yang qomat kan puasa juga. Itu afdolnya orang buka puasa batalin doang apa makan dulu baru sholat, atau batalin sholat baru makan? Prakteknya di Indonesia batalin doang, sholat baru makan. Kenapa kebelet harus sholat? Karena madhab Syafi'i menyebutkan waktu maghrib itu mepet banget. Sekedar sholat 3 rakaat plus ba'diyah 2 rakaat habis. Kalau ente makan dulu sampai setengah jam, belum nyuapnya, belum nyendoknya, belum wah ini enak nih nambah dan sebagainya, keburu habis waktu maghribnya dan anda sudah nggak kebagian maghrib. Itu dasarnya dari mazhab Syafi'i, kaul jadid, kaul yang terbaru bahwa waktu maghrib itu mepet banget. Bukan kaul qadim. Kalau kaul qadim waktu maghrib masih luas sampai ketemu isya.
Jadi kita sholat dulu, kita makan dulu sampai puas. Setelah itu baru kita sholat. Misalnya nih ya, Isya jam 7, Maghrib jam 6, kan 1 jam tuh ya. Kalau kita makan setengah jam, terus setengah 7 baru kita qomat, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh kan? Tapi prakteknya di masjid-masjid kita gitu nggak? Kenapa? Takut habis maghribnya. Nah, itu pendapat Syafi'i sebenarnya, gitu. Nah, saya pribadi, saya mazhabnya Syafi'i juga. Tapi saya pakai qaul qadim. Qaul qadim apa? Ya saya makan aja dulu sampai selesai, sampai setengah 7 saya makan selesai di rumah, baru saya sholat maghrib setengah 7. Kenapa? Nggak ada masalah. Waktu maghrib itu adalah sampai jam 7 sampai Isya, 1 jam. Jadi kita pakai setengah jam buat makan, sisanya baru kita sholat. Apa yang salah? Nggak ada yang salah, gitu kan? Tapi kenapa prakteknya di masjid-masjid kita orang cuma dikasih korma doang 3 biji sama air seteguk terus langsung qomat? Kenapa kebelet harus sholat? Karena berpaham bahwa kalau nggak segera sholat maghrib, waktunya keburu habis. Emang begitu? Iya, mazhab Syafi'i qaul jadid begitu. Nah, jadi jamaah sekalian, meskipun kita sama-sama satu mazhab, sama-sama Syafi'i, tapi prakteknya kita juga beda-beda juga di dalam satu mazhab itu. Nah, kalau pengurus masjidnya mazhabnya Syafi'i tapi qaul qadim, udah makan aja dulu sampai selesai, ntar baru kita qomat, gitu kan? Setengah 7 udah nggak apa-apa ya gitu. Nah, cuman masjid lain yang melihat kayak gitu, wah fasik semua nih orang satu masjid, gitu. Sholat ditunda-tunda, gitu kan? Nah, yang nunda sholat bilang, ente mendingan sholat ingat makan, apa makan ingat sholat? Nah, berantem dah tuh urusannya. Nggak selesai-selesai. Emang dasarnya tukang berantem pada, gitu kan? Ada aja yang dijadiin bahan buat dia berantem, gitu kan? Kalau nggak berantem nggak seru, karena nggak banyak komen dari netizen. Kalau nggak ada komen dari netizen, berarti kita follower kurang, kan gitu kan? Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya Pak, gitu. Yang penting ribut aja, gitu. Saya nih sering menuliskan ide-ide pemikiran saya di Facebook saya. Tulisan saya tuh nggak ada yang salah, cuman komennya orang aja yang salah. Bener Ustadz, saya mendukung. Emang dasar tuh pada yang lain pada begini. Kan saya nggak ngina yang lain, yang komen aja ngina. Nah, yang dihina kesel, dia balas komen lagi di situ kan. Jadi yang baca tulisan saya ada 1000, yang komen ada 1000, pada berantem di bawah itu. Gitu. Dia ngeributin apa kagak jelas. Ujung-ujung saya hapus aja semua komennya. Ngapain lu komen nyampah di ruang saya gitu kan? Bukannya dia belajar, bukannya dia pahamin, malah dia berantem gitu. Nah, tapi emang itulah orang kita tuh hobinya berantem. Orang kita tuh hobinya ribut. Dan lebih konyolnya lagi, yang dibawa keributan bahannya bahan agama. Yang dia sendiri nggak bisa bahasa Arab. Dia sendiri nggak bisa baca kitab tafsir. Dia sendiri nggak bisa baca hadis. Dia cuma denger doang dari orang, dikutap kutip gitu kan. Kalau kita tanya, mana dalilnya? Dia kasih linknya, nih ada YouTube-nya Ustadz siapa gitu kan, kita diadu berarti kan. Iya, dia nanya, saya jawab gitu kan. Dia nggak terima, tuh dikasih link, nih linknya Ustadz siapa gitu kan, diadu kita. Bahkan kadang-kadang video saya sama video Ustadz lain diadu Pak, wah dibikin 2 gitu kan. Wah, ada aja tuh netizen ya, yang maha benar dan maha tidak ada salahnya gitu kan. Nah, memang sih beragama itu kita memang harus meningkatkan kualitas keilmuan kita, ya. Tapi bukan dengan cara kita saling mengejek dan saling menjelekkan satu dengan yang lain, ya. Makanya ke depan nih saya pengennya begini, Pak. Kita kan punya guru banyak, punya ustadz banyak, ya kan? Tidak bagus kalau satu guru dengan guru yang lain saling sindir, saling menjelekkan, saling mencemooh. Enggak. Justru saling mendukung. Tinggal masing-masing tuh punya spesialisasinya di bidang apa. Gini Pak, di sebelah situ kan ada rumah sakit Pondok Indah tuh. Tadi saya lewat situ Pak. Saya masih ingat, wah dulu nih ada teman saya dirawat di sini, dia sakit apa, kanker apa segala macam gitu ya. Saya masih ingat banget bahwa di rumah sakit itu banyak sekali dokter spesialis.
Ada spesialis jantung, spesialis paru, spesialis kulit, wah macam-macam dah gitu. Artinya semua dokter, tapi masing-masing ada bidang-bidang yang dia kuasai. Seingat saya, masing-masing dokter tuh gak ada yang ngejelekin dokter yang lain, nggak ada. Oh bego tuh dokter jantung, jantung aja diurusin, enggak kan? Ya justru dia memuji ketika ada pasien ada urusan dengan jantung, dia kasih rekomendasi, Anda periksa ke dokter jantung ya, gitu kan? Nah, ada pasien punya masalah dengan urusan katakanlah paru-paru, atau dengan lambung, atau dengan apalah gitu, dengan pendengaran, ada THT dan kan masing-masing tuh ada spesialisasinya. Begitu dia merasa tidak menguasai masalah itu, dia rekomendasikan dokter yang lain yang sesuai dengan spesialisasinya gitu. Nggak pernah tuh saya dengar ada dokter menjelekkan, pokoknya semua dokter di rumah sakit ini goblok semua, cuman saya doang yang pinter gitu kan. Enggak. Beda sama tukang obat ya Bu ya. Kalau tukang obat semua obat salah, yang benar obat saya doang kan gitu kan. Coba aja lihat tuh tukang obat pinggir jalan, semua obat salah, nggak ada yang benar obat saya doang gitu. Iya, tukang kecap ya kan. Semua kecap tuh nggak ada yang benar, cuman dia doang kecap nomor 1, yang lain nomor 12 gitu kan. Nah itu kan ketahuan, oh yang ini dokter punya spesialisasi, dia tahu batasan dia sampai di sini, keluar dari wilayahnya udah ada macannya sendiri. Itu kalau dia terpelajar dan dia profesional. Tapi kalau dia pedagang itu lain lagi gitu ya. Contohnya nih Pak, dia jualan MLM kopi. Saya punya teman Pak, dia bikin MLM kopi. Tahu kopi apaan? Pokoknya semua kopi jelek di mata dia. Ya, apalagi kopi itu Pak, apa yang ada merek kapal itu apa namanya? Kapal api. Dia bilang apa? Jangan lagi minum kapal tenggelam. Gitu dia bilang. Kan gambarnya kapalnya kayak miring gitu ya. Dia bilang kapal tenggelam gitu kan. Ya lu mau dagang aja, nggak usah nyala dagangan orang dong, ya enggak? Nah itu masalahnya Pak. Jadi MLM kan modelnya begitu Pak. Orang tuh di apa sih namanya kalau di apain sih istilahnya tuh? Udah lupa saya istilah. Hah? Di doktrin tuh diapain sih di Hah? Saya lupa istilahnya apaan tuh. Pokoknya lagi digarap biar jadi downline-nya gitu. Lagi diapain istilahnya? Nah, itu dia lagi di prospek. Ah, elah, susah banget. Ya, ini saya nih ya. Misalnya ada orang nawarin MLM nih dia, nawarin kopi. Terus saya didatengin kan ke rumah, pasti dikasih sampel dong, ya enggak? Nih kopi nih enak nih begini-begini. Itu ternyata saya tuh lagi di prospek. Di prospek tuh diapain sih? Lagi dihasut-hasut gitu loh. Bahwa semua kopi jelek, yang benar kopi ini doang, gitu loh. Itu namanya di prospek. Nah, setelah saya suka, udah dah, ini bukan cuman enak nih, ini bisa buat bisnis juga, gitu kan. Saya disuruh dagangin kopinya dia, suruh beli dulu, ntar gitu suruh punya downline lagi. Ntar kalau downline-nya banyak, ntar bisa beli kapal pesiar, biasanya begitu Pak. Ya kan, emang kelakuan dasar itu namanya orang tukang bohong gitu kan. Tapi itulah yang terjadi, gitu. Tapi sih biasanya nggak lama, setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun ya bubar juga, gitu. Namanya dasarnya bohong, gitu kan. Ya bukan apa-apa, memuji dagangan sendiri boleh, tapi ngejelekin orang lain, gitu ya. Dan kemudian memberi ekspektasi harapan yang di luar yang seharusnya, kita udah sering dicipuain juga Pak. Udah sering saya di prospek suruh jadi downline. Wah Ustadz kan muridnya banyak, pengajiannya di mana-mana ada. Ayolah Ustadz, ini kopi ini paling bagus sedunia nih gitu ya. Ngalah-ngalahin kopi Rasulullah. Wah elah, emang Rasul minum kopi Pak? Ada aja dibawa-bawa dalilnya gitu kan. Iya namanya orang dagang, dia butuh apa kayak orang yang penting beli, kan begitu. Dia ngecap sengecap-ngecapnya aja, bawa ayat, bawa hadis, bawa apalah pokoknya gitu kan. Yang penting dagangannya dia laku. Gitu. Nah, beda kan dengan dokter spesialis gitu. Dokter spesialis ya dia nggak berani menjudge seorang itu sakit apa gitu, nggak bisa. Nggak ada dokter begitu datang, ya bapak jantung nih gitu. Loh yang jantung aja gitu kan. Enggak lah, cek lab dulu ya kan, periksa tensi ya kan, ini apa namanya kolesterolnya gimana ya kan, terus gulanya gimana kan, semua dicek, ada laboratoriumnya.
Dari hasil laboratorium baru dibaca. Oh, nih Bapak nih punya masalah ini obatnya, pantang, jangan makan ini, jangan makan ini, rajin olahraga, minum air putih yang banyak, bla bla bla, kan gitu kan. Kalau Bapak punya masalah jantung nih, ntar saya rekomendasikan teman saya ini dokter jantung paling pintar, Bapak ke sono. Kalau Bapak punya masalah koreng, borok dan sebagainya, itu ada dokternya lagi. Masing-masing itu ada dokternya gitu loh. Jadi profesional. Cuman memang ya namanya orang berobat ya mahal Pak, bayar gitu loh ya kan. Makanya kalau orang yang uangnya pas-pasan biasanya nggak mau ke dokter gitu ya. Jatuh nih patah tulang seleo, Haji Naim biasanya begitu ya kan. Kalau nggak Haji Naim, apa namanya Cimande ya kan, di Talang 2 apa Talang 3 tuh, di arah sono, arah Sukabumi kan gitu kan. Saya sering kayak gitu Pak. Sambil dia ngurutin tangan kita, sambil dimaki-maki tuh sakit. Rumah sakit payah. Kenapa? Waktu itu orang patah dibawa rumah sakit udah nggak berhasil, sama saya berhasil. Wah, begitu kan. Kelakuan tuh yang biasanya begitu Pak. Masa rumah sakit bego? Ya enggak lah gitu kan. Lu aja nggak punya duit, akhirnya ke sono gitu kan. Kalau kan murah sebenarnya kan gitu. Ya saya pernah jadi korbannya juga Pak gitu. Orang tua saya tuh pengapuran ya, patah nih sini. Harusnya kan bawa ke rumah sakit dong, ortopedi kan gitu. Emang begitu disodorin, 30 juta. Udah Haji Naim aja, Haji Naim kan murah gitu kan. Udah Cimande aja kan murah. Ya nggak nyambung-nyambung juga, orang pengapuran. Babnya bukan masalah tulang seleo. Ada sebab-sebab yang lain gitu kan. Nah kira-kira seperti itu Pak. Jadi di dalam dunia dakwah itu kadang-kadang kita ketemu dengan tokoh-tokoh yang aktingnya cakep. Ya kan, kesannya tuh ngerti banget gitu masalah itu. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya cuman lu jangan ngaji sama dia, lu ngaji sama gua aja. Gitu. Jadi kayak memprovokasi orang agar suka sama kelompoknya dan menjelekkan kelompok yang lain. Nah, itu tuh kalau kita kejebak dengan itu tuh memang agak susah. Soalnya bukan apa-apa. Kalau dokter, Pak, kita bisa bedain dokter itu dokter apa bukan. Kita cek itu di kartu namanya. Dokter apa nih? Kulit. Dokter apa? Jantung. Kan ada ijazahnya, dia kuliah di mana dan sebagainya. Kalau ustadz, gimana cara ngeceknya? Nggak bisa. Ya bisa sih. Kalau sesama ustadz bisa. Tinggal saya tanya aja. Dulu kuliah di mana ustadz? Gitu kan? Nggak kuliah, saya cuman baca-baca buku doang. Oh, baca buku doang. Tahu dong, ya nggak? Walaupun dia bisa cerita panjang lebar tentang perang antara pasukan muslimin dengan Turki, tapi dia belum pernah ke sono, dia nggak pernah belajar ilmunya, ya dia cuma ngarang doang aja. Kita bisa tahu posisinya di sini nih, gitu. Beda dengan dia yang kuliah S1, S2, S3 di bidang fakultas yang sesuai dengan bidangnya itu, kita jadi tahu. Nah, cuman kalau buat masyarakat awam kayak kita, kan kita nggak sampai ke sana. Nggak bisa men-screening sampai sejauh itu, nggak bisa. Karena nggak ada pendidikan formalnya, gitu. Walaupun sebenarnya ada, pendidikan agama itu ada pendidikan formalnya juga. Ustadz nih, nggak apa-apa dong kita tanya, Pak Ustadz, dulu kuliah fakultas apa? Pernah nggak Pak Indro nanya kayak gitu? Nggak enak ya, masa Ustadz tanyain fakultas apa? Kenapa jadi nggak enak? Karena biasanya emang dia nggak kuliah, dia nggak punya latar belakang itu, sehingga kalau ngejawab juga kan jadi agak susah, gelagapan. Apalagi teman saya Pak, Ustadz juga nih, jamaah udah ekspektasinya udah luar biasa, dipikir Ustadz ya, karena kan namanya kayak Ustadz banget gitu kan, diajak ngomong pakai bahasa Arab. Nih pengurus emang suka bandel juga ya, Ustadznya diajak ngomong bahasa Arab. Ya kan ustadznya gelagapan, dia nggak bisa bahasa Arab gitu kan. Jadi cuma naam naam insya Allah gitu kan. Begitu dia tanya lagi pakai bahasa Arab yang lebih panjang, dia bilang afwan, ana ada acara buru-buru nih gitu kan. Gitu. Padahal dia ngeles doang gitu kan. Itu saya tuh Pak, yang ngalamin kayak gitu saya sebenarnya. Dulu waktu belum bisa bahasa Arab gitu. Emang bener-bener nih panitia semprul banget sih gitu. Habis ceramah saya diajak ngomong pakai bahasa Arab. Ya, lu mau ngetes gue gitu kan? Ya, udah jurus ngeles ya kan? UBA. Itu rumusnya. Ustadz banyak akal. Cari aja akal gimana kayak biar selamat gitu, biar nggak ketahuan gitu kan.
Nah itu sering kejadian kayak gitu. Makanya kita jadi sungkan gitu. Kenapa? Kalau kita tanya latar belakang pendidikannya apa, itu dia nggak bisa jawab karena kita bisa jadi udah tahu memang enggak, dia nggak punya pendidikan di bidang itu. Fakultas apaan gitu kan? Nah cuman gini Bapak Ibu, saya bisa cerita begini karena para ustadz itu kan teman saya semua. Saya kenal satu-satu kelakuan dan gayanya dan macam-macam latar belakangnya saya tahu semua. Istilahnya kartu lu di tangan gua gitu kan. Orang dulu kuliah bareng sama saya, nyonteknya aja bareng, kalau nggak saya kasih contekan juga gagal lulus dia gitu kan. Sekarang aja di belagu ya kan, wah kita dimaki-maki dan sebagainya. Gua buka kartu lu mejret lo gitu kan. Itu Pak, kadang-kadang suka di hadapan jamaah tuh kayak punya daya tarik sendiri, padahal kalau di belakang mah ketahuan sebenarnya biasa-biasa aja. Nah maksud saya gini, santai aja bro, nggak usah kayak gitu acting di depan orang, ya kan? Gini, antum kuliah di fakultas katakanlah Usuluddin, jurusan tafsir, memang dalam di bidang tafsir, ya udah ngajar tafsir lah sesuai dengan bidangnya. Apalagi S2, S3 di bidang itu, ngajarlah tafsir sesuai dengan bidangnya. Jangan ngomong yang di luar dari itu yang ente kagak tahu. Apalagi ngejelekin orang lain, karena nanti di luar itu ada ilmunya lagi. Ya kan? Nanti ada yang belajar ilmu hadis. Ya kan? S1, S2, S3. Nggak apa-apa, silakan aja dia sampaikan ilmunya di bidang ilmu hadis. Tapi jangan keluar dari jalurnya gitu. Udah bukan bidangnya malah ngomong yang lain, ngejelekin orang lagi. Nggak bisa. Kuliah di fakultas syariah, S1, S2, S3. Ya memang bidangnya, kalau ngomong hukum syariahnya begini bidangnya. Tapi jangan ngomong yang lain, jangan di luar bidangnya. Nah, pembidangan kayak gini nih ya, itu yang kadang-kadang jamaah nggak tahu. Bahkan pengurus juga nggak tahu. Jadi bingung, ya kan? Nah, ketahuan bingungnya adalah begini. Setiap saya diundang ceramah, malah ditanya, Ustadz mau ngomong tentang apa? Ya lu ngundang gue suruh ngomong apa? Lu tanyain mau ngomong apa? Ya ngomong apa aja terserah. Kasih dong batasan. Itu dia Pak Ustadz, kita juga nggak tahu Ustadz mau kita suruh ngomong apa ya? Ya lu yang ngundang kagak tahu gimana kita mau ngomong apa. Nah, saya harus jelasin. Jadi saya kuliahnya nih dulu ya, S1 saya fakultas syariah. Saya banyak menulis buku tentang hukum-hukum fikih. S2, S3 saya kuliah ulumul Quran, ulumul hadis, ngomongin Quran, ngomongin hadis. S3 saya kuliah fakultas jurusannya adalah ilmu Al-Quran dan tafsir, ngomongin tafsir dan sebagainya. Itu kalau secara jenjang pendidikan. Saya banyak belajar dari para profesor doktor di bidang itu. Nah makanya jangan minta saya untuk ceramah tentang yang di luar dari itu gitu loh. Ya ceramahnya gini, Ustadz ini kan bapak-bapak ibu mau curhat masalah pribadi. Ya jadi jangan nanya sama gue mau curhat, mau dede urusan curhat ya kan. Mau curhat sama saya gitu, saya aja mau curhat gitu kan. Iya. Nah masalahnya tuh jamaah tuh nggak ngerti ada bidang-bidang keilmuan gitu. Dan kadang-kadang nanya salah alamat. Nanya ilmu tafsir, tapi nanyanya sama orang yang ngertinya hadis. Ya kan dijawab salah nggak dijawab salah. Dijawab orang dia bukan ahlinya. Ya kan kalau dijawab bukan ahlinya jadi keliru kan. Nggak dijawab, malu-maluin. Masa kayak gitu aja nggak bisa jawab gitu kan. Emang ada ustadz ditanya terus bilang maaf nih bukan bidang saya. Emang ada yang jawab kayak gitu? Nggak ada, gengsi dong, jatuh harga, ya nggak? Nah makanya begini, banyak orang kesel sama saya pada suka ngirim WA nanya. Nih WA banyak nih Pak. Dari dia nanya saya cuekin sampai dia marah-marah sama saya. Sombong banget sih jadi ustadz, nanya aja kagak dijawab. Ya lu nanya bagaimana caranya biar jadi kaya. Oh gua aja kagak kaya, lu nanya kaya. Ya kan nggak bener gitu loh, ya kan? Emang dikira kalau ustadz tuh tahu segala sesuatu? Enggak, justru biasanya ustadz malah nggak melek banyak sesuatu. Nah, ya karena dia aktifnya di satu bidang doang gitu kan. Kalau di bidang itu dia jago dah gitu. Giliran yang lain dia kagak ngerti, belum tentu ngerti gitu loh, ya kan? Makanya ketika nih zaman Covid ya, kan kebanyakan ustadz nggak ngerti hukum Covid, tentang apa itu pandemi, tentang apa itu protokol, kan banyak nggak tahu. Makanya banyak yang mati kan kemarin.
Iya, banyak yang meninggal. Iya, karena sotoy gitu loh. Wah, penyakit dari Allah. Wah, yang penting kita baca Quran, maka kita dilindungi. Lindungi pala lo, ya nggak bisa lah. Main lindungi aja, ya enggak. Itu ada ilmunya. Biar nggak ketularan, ya kan? Itu virus itu kecil banget. Nggak bisa cuman bacain Fatihah ntar virusnya hilang. Ya nggak bisa. Kalau gitu mah nggak usah bikin protokol, nggak usah perlu lindungi. Baca ruqyah aja tiap hari itu virus di ruqyah biar pada kabur. Kata setan tuh ruqyah, bukan gitu. Tapi itulah banyak yang pada sotoy gitu dan banyak yang korban, ya kan? Ya kita sih nggak syukurin lu mati gitu, nggak gitu sih ya. Cuman ya kita kasihan aja. Banyak para tokoh kita itu yang dia menguasai sangat bidangnya, tapi di bidang lain dia nggak tahu banget. Cuman sotoy gitu loh. Sok tahu, padahal dia nggak ngerti juga. Nih saya cerita nih ya, ini jadi curhat. Gini. Ceramah di depan para insinyur. Jadi diundang nih ke LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kan insinyur semua tuh, orang pintar semua. Dia nggak pernah belajar yang namanya IPA. Orang dia di pesantren dari dulu kan, nggak pernah belajar IPA. Cuman sotoy aja dibaca-baca gitu, dia nggak paham. Dia bilang apa? Telah terjadi kerusakan di muka bumi akibat ulah tangan manusia. Salah satunya adalah efek rumah kaca. Maka dari itulah jamaah sekalian, kalau bikin rumah jangan pakai pintu dan jendela dari kaca. Diketawain sama Pak Indro. Tapi begitu dia ceramah begitu. Kenapa? Karena sudah banyak kerusakan di alam semesta karena efek rumah kaca. Itulah makanya kita kembali ke alam, pakai kayu aja, jangan pakai kaca gitu. Jadi jendela jangan pakai kaca, rumah dinding jangan pakai kaca. Kenapa? Karena efek rumah kaca. Kebanyakan kaca jadi bumi jadi rusak. Ya ini emang susah juga, emang mesti saya ceramain dari ulang. Lu kalau kagak ngerti jangan ngomong gitu loh. Bukan bidangnya gitu. Itu sering terjadi, ya sering terjadi. Makanya jamaah sekalian, saya lebih sukanya begini. Undanglah ya narasumber seperti kita ngundang dokter. Ya Bapak Ibu sekalian, ini misalnya kita lagi ngomongin COVID. Berarti dokter yang sangat menguasai bidang pandemi itu kita undang. Karena dia ngerti, dia bisa cerita panjang lebar. Kita jadikan dia narasumber. Bukan yang penting asal dia adalah tenaga kesehatan. Kalau tenaga kesehatan banyak di puskesmas juga ada banyak perawat gitu. Tapi apa bisa perawat jadi narasumber dalam bidang itu? Kan enggak. Kita harus tahu ini orang pakar memang di bidangnya itu, gitu kan? Satu. Jadi jangan asal Ustadz ini kondang nih. Kalau diundang jamaah banyak, ntar kotak amal jadi penuh. Jangan, itu bisnis namanya gitu. Kalau kita mempelajari sesuatu ya kita pastikan dulu bidang apa yang mau kita kuasai, lalu kita cari narasumber yang memang menguasai bidang itu, memang pakarnya. Memang kadang-kadang gini Pak, kalau udah pakar ya, dia tuh kadang-kadang nggak butuh sama kita. Maksudnya kalau dia ceramah, orang mau tidur kek, orang enggak kek, bodo amat, dia nyampein aja, ya sesuai dengan kepakarannya. Beda dengan ustadz model saya ini. Harus menarik dulu gitu loh, ya kan, harus ice breaking dulu, harus acting dulu di depan gitu. Jadi kalau jamaah udah mulai nyender, mulai tidur, itu mulai disindir gitu. Ada kesindir Pak ya? Hah? Ada kesindir? Enggak, Pak Asril nggak tidur kok, dia lagi cuma dengerin doang. Beliau itu khusyuk banget ya, jadi paham lah. Nggak apa-apa. Nah, jadi maksudnya gini, kita nih dulu saya pernah ya, ada salah seorang orang Indonesia asli, lama di Mekah selama 40 tahun, sampai akhirnya dia nikah sama orang Mesir, punya anak Arab-Arab semua. Pakar banget dalam bidang ilmu fikih. Ilmu fikih itu fikih Syafi'i. Disertasinya itu tentang fikih Syafi'i. Magisternya 3. Gitu kan pinter banget ya. Begitu dia pulang, kita undang dia ceramah. 2 jam dia ceramah, semua merem, tidur. Kita nggak paham dia ngomong apa, gitu kan? Dan dia bodoh amat, yang dengerin, yang enggak. Karena dia ngomong di bidangnya. Nah, bidangnya itu bidang yang sangat spesifik.
dengan segala macam istilah yang teknis-teknis yang kita kagak paham. Kita nggak mendarat di bumi dia ngomong begitu, ya kan? Nah, jadi kita udah tidur aja gitu kan, tidur aja udah gitu. Makanya serba salah gitu kan. Ngundang orang kepinteran, jamaah tidur gitu. Ngundang ustadz kebanyakan omong, kita jadi blow on juga ujung-ujungnya kan, cuman ketawa doang. Pokoknya lucu dah ustadznya gitu. Emang isinya apaan? Tahu, pokoknya lucu aja gitu. Nah itu, nah menyeimbangkan antara dua sisi ini tuh nggak gampang. Ngerti juga, tapi komunikatif juga. Biasanya tuh susah gitu. Biasanya susah. Jadi orang kalau banyak omong, biasanya dia nggak ngerti sebenarnya. Ngomongnya aja banyak gitu. Yang suasana enak, hidup terus gitu kan. Kayaknya dia ngerti banget, padahal nggak gitu. Sementara orang yang ngerti banget, biasanya ngomongnya AAUU gitu loh. Kita sebel dia ngomong apaan sih, ngomong apa kumur sih dia tuh kan gitu ya. Nah itu dia. Jadi agak susah tuh menyeimbangkan dua sisi itu gitu ya. Nah maka ke depan itu nanti emang kita butuh melahirkan para tokoh ilmu keislaman yang dia mendalam ilmunya, tapi dia pandai menyampaikannya ke masyarakat dengan bahasa yang renyah, yang crispy gitu ya. Sehat tapi crispy gitu. Biasanya kalau makanan sehat di rumah sakit enak nggak Bu? Nggak ada rasanya gitu kan, nggak ada rasanya. Oh makanan orang sakit, padahal itu makanan sehat. Nah tantangannya gimana bikin makanan sehat tapi enak gitu ya kan. Udah ditemukan obat-obatan buat anak-anak kan dibikin dalam bentuk sirup. Namanya obat kan pahit biasanya. Kita menelan pil, apalagi kapsulnya bocor, kan pahit banget. Tapi untuk anak-anak bisa dibuat dalam bentuk sirup. Sirup rasa apel, rasa jeruk, rasa yang disukai oleh anak-anak. Nah, tapi jadi masalah juga. Karena enak, diminum terus sampai habis satu botol gitu kan. Itu juga nggak boleh juga kan. Ini serba salah emang gitu. Nah, jadi itu poinnya ya. Nah, biar masing-masing ustadz itu bicara sesuai dengan bidangnya. Kalau udah di luar dari bidangnya, paling dia kasih komen. Nanti tolong tanya ya sama ustadz itu, semua ustadz itu yang mereka ahli dalam bidang itu. Saya cuma tahu sampai batas sini doang. Kesononya tanya aja lagi sama dia, gitu. Jadi kan asik, kita nggak dibikin bingung. Nah, yang sering jadi masalah itu adalah gitu. Yang sini merasa paling benar, bidang orang lain diacak-acak, semua orang disalah-salahin, dan dia merasa paling benar sendiri. Itu yang kadang-kadang ya pengurus juga nahan napas juga itu ujung-ujungnya. Ya kenapa dia celah-celah sih orang lain gitu kan. Ngajar-ngajar aja bidangnya, nggak usah orang lain dicela-cela gitu. Itu satu. Nah yang kedua jamaah sekalian, kitanya sendiri. Ini memang namanya orang belajar, namanya orang ngaji, ya belajar ilmu agama. Ya kita sih polos-polos aja. Apapun yang disampaikan ya kita telan aja bulat-bulat ya kan. Mana bisa kita disuruh bedakan makanan sehat tidak sehat? Nggak bisa kita bedain. Tapi begini, kalau udah lumayan lama jam terbangnya, lama-lama sih tahu juga mana yang beneran, mana yang gitu-gitu doang. Lama-lama tahu juga sih. Kenapa? Ya karena memang udah punya jam terbang gitu. Kalau yang masih baru sekali lihat, cakep banget tuh gitu. Tapi begitu udah kedua, ketiga, keempat, nah kok materinya bolak-balik diulang lagi gitu ya. Sama satu tadi itu, biasanya kalau yang sehat ya dia khusus di bidangnya itu aja, nggak ngejelekin yang lain. Kalau udah ngejelekin yang lain, udah tanda-tanda nih kayak dia kurang pede gitu. Kurang pede, maka caranya adalah ngejelekin orang lain dulu. Biasanya begitu. Nah kalau yang penuh percaya diri, ya dia sampaikan aja apa yang seharusnya dia sampaikan. Walaupun mungkin orang lain itu nggak mau ikut dia, nggak apa-apa juga. Yang penting dia profesional sampaikan. Makanya kalau ngomongin masalah khilafiyah, yang paling asik itu sebagai pengamat. Contoh nih ya, Ustadz nanya dong kunut subuh gimana? Ini kalau yang baper, dia pasti dari awal entah jadi pembela atau jadi musuhnya. Pembela, belain kunut subuh habis-habisan. Pokoknya apapun dia ucapin, yang penting kunut subuh tuh jadi benar. Nah kalau yang musuhin, apapun caranya, yang penting orang jangan sampai kunut subuh. Kan gitu, antara dua itu jadi pembela atau jadi
pemusuh apa? Nah, gitu, ya kan? Nah, seharusnya nggak begitu. Kalau ilmiah tuh begini. Kunut subuh. Para ulama, bukan saya, tapi para ulama di 4 mazhab memang beda-beda. Hanafi bilang tidak disunnahkan, ya. Maliki bilang tidak disunnahkan. Syafi'i bilang sunnah muakkadah. Hambali bilang tidak disunnahkan, tapi kalau imam ente kunut subuh, ente kunut. Itu kan jelas tuh ya. Nah, bahwa Bapak Ibu jamaah sekalian mau ikut yang mana itu terserah. Tapi saya ceritain dulu, masing-masing tuh punya dalil. Kenapa sampai kunut subuh menurut dia tuh nggak disunnahkan? Karena begini itu dalilnya. Nah, yang kedua bilang apa, dalilnya begini. Yang ketiga bilang apa, dalilnya begini. Lengkap kan? Sudah. Kalau sudah, silahkan masing-masing mau pakai pendapat yang mana. Kan gitu, kan enak. Pulang kita makan bareng lagi nggak masalah gitu. Tapi kalau dari awal yang satu dijelekin, yang satu dimenangin, pulang berantem kita Pak. Biasanya diboncengin, lu gak gue boncengin lu, kunut sih lu orangan gitu loh. Cuman gara-gara beda amaliyah kita jadi musuhan gitu. Nah itu kalau masalah fikih masih mending. Kalau sudah masuk masalah yang lebih jauh, pilihan politik, wah udah kacau tuh Pak, ya kan? Pilih A atau B atau C, siapa pejabatnya, apa bupati, apa camat, apa lurah, apa gubernur, apa presiden, atau anggota DPR, wah itu semakin jadi aja itu. Dan nggak selesai-selesai juga. Dari dulu ya ributnya itu lagi gitu kan. Nah maka jamaah sekalian, kajian ilmu keislaman baiknya sih, bagusnya ya, tidak usah melebar-lebar ke wilayah yang bukan wilayahnya. Gak usah bawa-bawa politik, gak usah bawa-bawa keributan keluarga gitu ya, gak usah bawa-bawa organisasi, ormas apa, enggak. Kunut subuh itu nggak ada urusan antara NU dan Muhammadiyah, nggak ada urusan. Karena sumber perbedaannya adalah para ulama di 4 mazhab, bukan di Muhammadiyah, bukan di NU. Emang ada gitu peraturan NU bahwa NU harus kunut? Enggak. Emang ada gitu peraturan di Muhammadiyah, Muhammadiyah tidak boleh kunut? Enggak. Cuman karena, nah ini dia, yang suka ribut tuh orang NU sama orang Muhammadiyah tentang kunut subuh. Jadi kesannya kunut itu NU, tidak kunut itu Muhammadiyah. Kayak gitu kenyataannya. Tapi alhamdulillah sekarang NU dan Muhammadiyah tidak pernah ribut kunut subuh. Karena memang jarang subuhan gitu. Jadi udah enggak jarang subuhan. Ya kan Covid 2 tahun ya kan, subuhnya di rumah masing-masing, gak ribut dong. Sholat subuh cuman gak rame-rame di masjid kan gitu kan. Jadi udah gak ribut lagi. Selama 2 tahun tuh alhamdulillah taraweh gak ada yang ribut. Orang tarawehnya di rumah masing-masing ya kan. Dan alhamdulillah Covid 2 tahun tuh banyak yang sudah jadi ulama. Minimal jadi khotib Idul Fitri, Idul Adha gitu. Khotib mendadak gitu ya. Dari kukul-kukul lah ya kan gitu. Ya nggak apa-apa, sekali-kali jadi khotib di rumah lumayan lah. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, ini akan lebih enak kalau kita teruskan dengan tanya jawab ya, biar lebih suasananya lebih enak lagi. Mungkin Pak Intro ada mikrofon? Ada ya? Sebentar itu Ustaz. Jadi kalau perbedaan di dalam Islam apa sudah dimulai dari zaman sahabat dan Nabi, tinggal sampai sekarang. Begini, di zaman Nabi perbedaan pendapat ada. Ya, para sahabat sering banget berbeda pendapat, biasa. Dan nah gini nanti, tapi perbedaan itu ada 2 macam. Ada perbedaan yang begini, yang sebenarnya yang satu benar, yang satu salah. Ya. Jadi memang kadang-kadang ada posisi di mana beda, lalu yang benar satu, yang satu nggak benar gitu. Tapi sering juga perbedaan itu yang dua-duanya benar. Kalau yang satu benar satu salah kita udah sering lihat gitu kan. Tapi kalau yang dua-duanya benar itu yang kadang-kadang kita bingung. Kok bisa sih dua-duanya benar? Gitu ya. Apa contohnya? Contohnya di masa Nabi itu ketika ada sahabat baca Quran dengan qiraat yang berbeda. Awalnya Umar pengen gebukin aja tuh orang baca Quran dengan qiraat yang berbeda.
Ternyata qiraat yang beda itu dua-duanya benar dari Allah, dari Jibril, dari Nabi, itu mutawatir. Kayak kita sering dengar ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu ada yang baca Maliki, tapi ada juga riwayat yang bacanya Maliki yaumiddin. Itu dua-duanya benar. Bahkan ada yang baca Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Itu benar juga. Beda, tapi semuanya benar. Itu ada yang kayak gitu. Cuman masalahnya kita jarang dikasih tahu tentang contoh yang beda tapi dua-duanya benar. Padahal sebenarnya kasus itulah yang paling banyak. Beda tapi dua-duanya benar, gitu loh. Beda tapi dua-duanya benar. Nah, yang lebih sering kita diajarin adalah kalau beda, yang benar satu, yang lain salah. Makanya pertanyaan jamaah selalu begini, Ustadz, kan katanya ada yang bilang begini, terus ada juga yang bilang begitu. Itu yang benar yang mana? Nah, gitu. Ustadznya dijebak. Ya, yang benar yang mana? Terus ustadznya tergantung lah. Kalau dia mau cenderung yang ini dibener, yang ini disalah-salahin. Atau dibalik, yang ini dibenerin, yang itu disalah-salahin. Padahal belum tentu loh. Bisa jadi dua-duanya benar. Dan itu sering banget. Nah, kejebaknya kita tuh sering di situ. Di kalangan para ulama Islam di masa lalu juga begitu. Banyak masalah-masalah yang sebenarnya dua-duanya benar-benar aja, nggak ada yang salah, gitu. Cuma kadang-kadang tergantung ustadznya. Kalau ustadznya pro dengan yang ini, ya dibelain yang ini. Yang lain disalah-salahin. Kan seharusnya nggak begitu dong. Seharusnya ini adil ya. Mazhab Hanafi mengatakan sentuhan kulit suami istri tidak batal. Syafi'i bilang batal. Dalilnya yang satu gini, yang satu gini. Udah dong, nggak usah ribut, gitu kan? Ya masing-masing ulama, masing-masing punya dalil, nggak apa-apa kan? Ada terjadi perbedaan gitu. Tapi jarang-jarang loh yang ngebahas itu dengan cara proporsional tuh jarang. Biasanya ya dia cenderung pada satu pendapat. Dari awal pendapat itu yang dia belain. Pendapat yang dia nggak suka dijatuhin, gitu. Sehingga jamaah yang ikut pendapat yang nggak sesuai dengan ustadznya terintimidasi di situ. Besok agak datang lagi dah, orang gue disalahin mulu di situ, kan gitu kan. Lama-lama bisik-bisik bikin masjid baru akhirnya, gitu. Jadi masjid ada dua, gitu. Jatuh lagi nih. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya ini motivator untuk pemuda di seluruh Indonesia dan Ya. Ada konsep saya namanya disiplin integriti komunikatif problem management. Di dalam konsep saya itu adalah, Oh iya, pakai mikrofon Pak, nggak kedengeran di belakang. jadi di dalam konsep saya ini adalah bagaimana seseorang itu bisa berpikiran positif. Seperti kata Ustadz. Jadi banyak yang akhirnya ketika saya memberikan presentasi kepada generasi muda yang sampai umur 30 tahun, itu mereka punya prinsip bahwa mereka mau punya prinsip itu sekolah mereka tuh hebat. Seperti saya memberikan satu ilustrasi mengenai ada pertandingan, saya bisa tayangkan gitu. Apa kesimpulan Anda melihat video ini? Nah, rata-rata mereka tuh seperti ahli. Nah, itulah saya katakan bahwa tadi benar kata Ustaz bahwa mereka memposisikan seperti seorang ahli. Nah, sedangkan di dalam disiplin integrasi komunikatif itu adalah pemikiran dari mata dengan hati, dan jadi adalah konsep di mana kita itu semua itu berdasarkan daripada mata dengan telinga. Kalau kita bersifat bahwa kalau kita tidak kita mempunyai, karena Allah menciptakan mata dengan telinga itu satu mata dengan otak, sehingga kadang-kadang kita selalu cepat untuk mengeluarkan komentar. Tapi di dalam satu komentar ini kita selalu harusnya dikombinasikan dengan hati. Nah, yang seperti tayangan tadi yang seperti saya memvideokan bahwa itu banyak analisa mengatakan bahwa seolah-olah mereka pakar. Ya, ini yang saya katakan bahwa bagaimana sekarang bahwa kita ini menganggap semua itu benar, ya kan? Nah, sekarang apakah memang bahwa ada konsep lain nggak, bahwa pada dasarnya di dalam konsep itu saya gabungkan dengan tadabbur Quran. Jadi bagaimana akhirnya bahwa pemikiran kita tuh jangan hanya memikirkan bahwa
kita berpikiran bahwa semua orang itu kamu merasa ahli, bahwa keahlian itu adalah berdasarkan daripada ilmu dan pengalaman. Ya. Nah, bagaimana menurut Ustadz bahwa pada dasarnya bahwa banyak yang sekarang saya lagi bagaimana supaya generasi muda ini jangan berpikiran praktis, jangan berpikiran pendek, karena mereka rata-rata berpikiran untuk cepat merasa puas, cepat merasa pengen kaya, ya kan, pengen merasa cepat, ya, tapi mereka tidak mau berkorban. Nah, bagaimana konsep kita harus mengkombinasikan dengan di tadabbur Quran ini? Karena memang saat ini saya sedang berjalan masih di Pulau Jawa, belum ke Sumatera, belum ke Kalimantan, belum ke Sulawesi. Tapi saya alhamdulillah sudah di Jawa, sudah hampir sudah merambah. Jadi tolong sarankan bagaimana mengenai masalah kombinasi mengenai masalah tadabbur Quran. Nanti sekali-sekali Ustaz ikutlah untuk kita memberikan suatu arahan mengenai masalah kombinasi bagaimana konsep secara Islami supaya mereka punya posisi yang berpikir positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertanyaannya memang dilematis ya. Gimana caranya orang bisa menguasai kayak tadabbur Al-Quran ya dengan cepat, padahal secara logika nggak bisa orang tiba-tiba langsung pinter gitu kalau nggak belajar dulu, kuliah dulu, jadi ibaratnya jadi dokter dulu dan sebagainya. Nah, tapi begini, saya kasih ilustrasinya sebagai dalam ilmu kedokteran ya. Dokter bisa saja melatih kita ya untuk melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Kalau orang dalam keadaan kayak gini-gini harus ditanganinya tuh kayak gimana. Tapi kalau sakit berlanjut silakan hubungi dokter gitu kan. Tadabbur Al-Quran buat remaja pas segala macam itu bagus untuk mendekatkan mereka pada Al-Quran. Tetapi tetap saja pada akhirnya harus ditangani oleh para ahlinya. Nggak bisa ngarang gitu kan. Cuman memang para motivator nih ya, para trainer apa segala macam, mereka punya kemampuan untuk memberi motivasi dan juga memberikan semacam kayak solusi-solusi yang sifatnya instan gitu ya kan. Tapi tetap itu kan cuman baru istilahnya baru permulaannya doang. Ibaratnya penanganan kesehatan baru P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi ibaratnya ikut PMR, masih ingat nggak Pak PMR, palang merah remaja. Tahulah kalau orang keselio tuh diapain dulu gitu kan. Tapi pada akhirnya tetap harus ditangani oleh para ahlinya. Nah begitu juga dalam penanganan para trainer, para motivator. Bisa jadi trainer motivator itu bukan pakar sebenarnya, cuman dia pinter gitu ya, dan dia mau turun tangan gerilya. Kalau udah profesor, saya sama Ustadz juga kemarin sama Ustadz Handi Boni, sama Ustadz Antonio. Cuma masih konsepnya seperti apa yang di dalamnya ya nanti mungkin lah. Sambil jalan gitu ya, pelan-pelan. Karena saya juga ngalamin juga yang kayak gitu. Contohnya ini dalam masalah bab waris. Saya kasih contoh ya. Umat Islam kan awam banget dalam masalah hukum waris. Kenapa awam? Karena belajar hukum waris itu nggak gampang. Kitabnya tebel, bahasa Arab nggak paham, muter-muter. Nah, gimana caranya biar orang bisa belajar ilmu waris dengan singkat, dengan simple? Ya tentu nggak bisa orang yang bukan pakarnya tiba-tiba bikin metode itu nggak bisa. Harus yang udah nguasain, lalu dari penguasaannya itu berdasarkan pengalamannya bikin sesimpel-simpelnya buat diajarin kepada awam gitu. Nah simpel-simpelnya itu yaitu kayak P3K. Jadi langkah-langkah yang praktis aja dulu, yang penting bisa dijalanin oleh orang awam. Tapi kalau penyakit berlanjut, silakan hubungi dokter, silakan hubungi spesialisnya, ahlinya, gitu kan? Ya karena jumlah ahli kan terbatas, itu. Sementara masyarakat umum yang butuh kan banyak, gitu. Kayak pelatihan Iqra, belajar baca Quran dulu tuh susah banget loh. Tapi setelah Pak Asad Umam di Jogja itu bikin Iqra, ya sebelumnya juga bikin Pak Dahlan itu di Semarang bikin Qiraati gitu ya. Maka belajar Quran tuh 6 bulan bisa baca. Metode-metode lebih cepat lagi yang bisa cuman 3 hari gitu. Ya kan? Ada yang sistem 6 jam. Teman saya bikin metode baca Quran dari nggak bisa, saat itu juga bisa. Dia bilang gitu.
Bapak kalau nggak percaya saya panggilin teman saya, suruh ngomong di sini. Syaratnya panggil orang yang sama sekali belum kenal huruf Arab. Belum kenal huruf Arab sama sekali, biar kata alif, biar kata ba, biar kata ta, dia nggak tahu. Orang bule lah, orang kafir gitu anggaplah ya. Kan dia nggak tahu tuh huruf Arab gitu kan. Panggil sini diajarin saat ini juga dia bisa baca Quran. Gitu. Gimana caranya? Ya dia juga bingung, dia yang tahu, saya juga bingung, saya tanya aja sama dia. Ternyata iya juga sih, cuman dia bikin begini. Nih, ini bocorannya. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba di bawahnya dikasih huruf B. Huruf sin di bawahnya dikasih huruf S. Huruf mim dikasih huruf M. Gitu. Jadi kalau dia nggak tahu, dia tahu nih B. B nih gitu kan. Jadi setelah itu kalau ada di bawah begini, B-nya bunyi B. Gitu. Kalau ada pundir gini, S-nya dimatiin. Bis. Nah, bisa tuh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kan? Aku bisa. Sekarang juga gitu. Tapi harus bukunya dia yang Bismillahirrahmanirrahim itu ada contekannya. Ada huruf-huruf Latinnya di bawah gitu. Kapan-kapan boleh itu Pak ya, kalau misalnya iseng-iseng berhadiah gitu ya. Itu metode cepat. Jadi orang yang tadinya nggak ngerti, yang katanya waduh susah baca Arab gitu kan, begitu lihat itu jadi bisa. Itu mirip-mirip dengan Yasin. Buku Yasin kan di bawahnya ada tulisan Yasin. Cuman itu kadang-kadang kalau nggak pakai guru kacau juga. Nggak pernah baca Yasin, tiba-tiba baca Yasin yang ada teks bahasa Indonesianya tuh. Ya asin gitu kan. Kan tulisannya ya asin. Ya asin gitu, tambahin air gitu kan. Ya kira-kira itu. Jadi banyak metode-metode yang bisa mempercepat orang belajar. Cuman yang bikin harus yang pakarnya. Tapi dibantu dengan mereka-mereka yang bisa jadi motivator biar mempercepat. Tapi itu cuman baru stimulan di awal ya. Kesananya tetap harus belajar sesuai dengan alur pelajarannya sih gitu ya. Baik, ada lagi Pak? Ada yang bertanya? Jauh? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang sholat. Ya. Sholat itu kan kalau Zohar 4 rakaat ya. 1 ke 2 rakaat itu baca surat. 3 ke 4-nya kenapa nggak baca surat Ustaz? Baca juga sih Fatihah, cuman nggak baca yang lain, cuman Fatihah doang. Baca Al-Fatihah doang. Fatihah kan surat juga Bu. Ya kenapa imamnya baca surat lain? Suratnya nggak ada gitu. Oh iya. Terus ada saya makasih banyak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dulu saya jawab dulu Bu. Gini jadinya, Ibu ya, ini jawabannya bisa banyak, tapi dari sekian banyak itu saya kasih yang kira-kira lebih gampang kita pahamin. Gini, aslinya waktu Nabi turun Isra Mi'raj kan udah diwajibin 5 waktu, tapi semua sholatnya masih 2 rakaat. Zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2, subuh 2. Aslinya itu cuma 2. Berarti sehari semalam berapa rakaat? 10. Itulah berjalan selama berapa tahun sampai akhirnya kemudian Allah turunkan lagi perintah untuk memperlengkap lagi, menyempurnakan lagi. Nah, ada 3 sholat yang dijadiin 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan isya. Terus ada lagi satu yang ditambahin cuma 1 doang, yaitu maghrib. Bukti bahwa aslinya tuh 2. Kalau kita lagi jamak qashar, kan kita kerjain cuma 2. Yang 2 lagi mana? Yang 2 lagi kan emang tambahan. Nah, maka untuk membedakan mana yang original, asli, dan mana yang udah ditambahin, 2 rakaat tambahan atau 1 rakaat tambahan itu nggak usah dibaca ayat yang lain di luar surat Al-Fatihah. Begitu waladolin amin, udah langsung ruku. Toh Fatihah itu sudah umul kitab juga. Jadi ya kehitung sudah baca Quran juga setiap rakaatnya. Itu salah satu ya alasannya. Jadi kenapa hanya 2 rakaat saja yang baca Fatihah dan ada bacaan ayat Quran yang lain, lalu yang rakaat ketiga atau rakaat keempat enggak, karena dia adalah tambahan gitu. Tapi resmi tambahannya, bukan
iseng-iseng tambahin gitu, bukan gitu ya. Dari Allah juga gitu. Cuman membedakan mana yang asli dan mana yang tambahan ya kayak gitu itu. Jadi ketahuan ada tandanya. Itu salah satu jawaban. Banyak sih jawaban yang lain, tapi yang gampang itu aja lah Pak. Ya Bu ya. Oke, ada lagi yang lain? Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam kondisi dia tidak tahu apakah itu benar sesuai dengan mazhab yang seharusnya, terus dia bingung gitu ya, cepupuan, gimana ya, tiba-tiba ada orang bilang begini aja, ya udah dia ikut lah gitu kan. Ya itu namanya orang taklid gitu istilahnya, taklid aja, ikut-ikutan aja. Banyak. Jadi bahkan kalau mau dinilai antara kita yang katanya bermadzhab Syafi'i dengan praktek di lapangan, mungkin Syafi'inya paling tinggal 50%. Yang sisanya tuh banyak yang copy paste aja gitu, ya kan? Boleh apa enggak? Harusnya sih nggak boleh. Kenapa? Harusnya seluruhnya belajar dalam mazhab Syafi'i. Tapi kan nggak semua orang sampai selesai belajarnya. Bahkan sebagian lagi malah nggak belajar. Taunya cuma ikut-ikutan. Katanya begini, katanya begitu. Ya terus daripada dia nggak sholat, ya kan? Ya mau nggak mau dia sholat sholatnya aja. Sebisa-bisanya dia sholat, ya itulah dia kerjain. Tapi ingat ya, ini kan keringanan. Jangan ngajar, gitu. Udah ilmunya ketemunya sepotong-sepotong, ngajar pula, ngatur pula, nyalain orang pula. Nah itu yang jadi masalah, ya kan? Ya kalau memang ilmunya kagak lengkap, ya paling dia ngajar sebatas yang dia bisa. Begitu dia udah puyeng nih, aduh saya udah nggak belajar beginian nih dulu nih, udahlah jangan nanya sama saya, nanya sama yang lain aja, kan harusnya begitu. Nah cuman tadi balik lagi, kadang-kadang ada orang yang ilmunya cuman segitu doang, tapi dia terlalu pede kan, akhirnya dia nyomot sana nyomot sini, lalu dia bilang inilah yang benar, yang lain salah semua. Jadi akhirnya kadang-kadang jadi lucu aja gitu ya, nggak sesuai dengan skrip yang aslinya gitu. Pada dasarnya boleh-boleh aja, daripada dia nggak sholat misalnya, ya kan, dia taunya cuman itu, ya itu udah kan banyak. Misalnya nih ya Bu, sering nggak dengar kalau orang sholat di mobil nggak usah ngadep kiblat, nggak usah wudu, nggak usah rukuk sujud, pokoknya sholat aja, kan sering tuh kita dapat kayak gitu kan. Padahal kan nggak benar itu, nggak sah kan sholat kalau nggak berdiri rukuk sujud, kalau sholat fardu. Kalau sholat sunnah oke, tapi kalau sholat fardu nggak bisa. Namanya sholat fardu tuh harus berdiri rukuk sujud, menghadap kiblat, itu rukun, nggak bisa enggak, ya kan, harusnya. Tapi kan banyak yang pada diajarinnya, udah pokoknya kalau kita di perjalanan, sholatnya ya duduk, di jog, gitu. Rukuknya cuma begini, sujudnya lebih dalam lagi, tayamumnya cuma teplok-teplok doang. Kan berapa banyak orang muslim kerotaan yang cara ibadahnya kayak gitu. Bener nggak? Ya enggak. Terus gimana? Ya daripada dia nggak sholat, ya udahlah dia gitulah. Ntar sambil belajar pelan-pelan dibenerin. Nanti lama-lama dia tahu, berarti nggak boleh Ustadz. Iya. Terus gimana dong? Ulangin aja lagi yang bener, gitu kan? Pelan-pelan. Nah cuman kadang-kadang kalau yang bagus sih nggak apa-apa, dikasih tahu dia ngerti. Oh gitu ya, berarti selama ini saya salah dong. Ya udahlah saya benerin kan gitu. Tapi ada yang nggak terima. Oh udah bener saya ini, Ustadz aja yang bego, gitu. Ada yang kayak gitu, kelakuan gitu kan. Lah, yang belajar ilmu fikih siapa, yang ngatur siapa, kan suka begitu, ya kan. Khususnya kalau dia udah terlanjur jadi ustadz juga, gitu. Ya kan udah terlanjur jadi ustadz, ya kan. Ternyata salah. Orang dia ustadznya di bidang apa, nggak belajar bidang itu, sotoy dia sok ngatur-ngatur ilmu fikih, kan kacau sebenarnya. Baik, ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada historis latar belakang dari kunut ini? Kunut. Ya. Ya. Saya pernah mengalami sholat Jumat pakai kunut. Ya. Jadi kunut itu ada 3, ya. Ada kunut yang kita kenal sebagai kunut subuh, ya. 11-12 dengan kunut pada waktu kita sholat witir di bulan Ramadan, itu mirip. Dan ada lagi satu kunut namanya kunut nazilah.
kunut yang dilakukan oleh Nabi bukan hanya di sholat subuh, tapi di 5 waktu. Bahkan itu berturut-turut setiap hari selama 1 bulan. Biasanya kalau lagi ada kejadian yang yang force majeure, waktu itu 70 orang sahabat Nabi dibunuh gitu. Nabi kemudian mendoakan keburukan kaum yang membunuhnya itu dengan melakukan kunut 5 waktu, kunut nazilah. Nah, para ulama kemudian membolehkan juga kalau misalnya ada terjadi bencana alam, terjadi ada kematian, itu kunut nazilah gitu, atau misalnya negeri muslim diserang gitu-gitulah ya. Nah, maka kadang-kadang di hari Jumat imamnya bilang, yuk semua kita ikut berdoa dalam doa kunut nazilah gitu. Nah, kalau Bapak pernah diajak kunut di hari Jumat, itu yang pasti bukan kunut subuh, Pak. Ya kan sholat Jumat, ya kan? Ya kan sholat Jumat, ya kan? Ya bukan kunut subuh lah, dan bukan kunut witir juga, ya kan bukan sholat witir. Nah, kalau ada kunut di luar subuh dan di luar witir, itu kunut apa namanya? Bisa jadi itu kunut nazilah gitu. Nah, kita boleh nanya, ada apa nih kita baca kunut nazilah? Oh, ada bencana, ada ini itu begitu. Gitu ya, Pak ya. Oke. Itu yang belakang udah angkat tangan itu. Ya nggak apa-apa, Pak Asri udah pegang mikrofon. Penguasa adalah yang pegang mikrofon. Silakan, Pak. Ada ini Pak, 3 pertanyaan Pak. 3 pertanyaan, Pak Asri 3. Ini borong. Berarti sampai ini Udah nyiapin deh. Yang pertama, Ah. tadi Bapak menjelaskan, Mm-hmm. kita tidak boleh sholat di dalam kendaraan. Iya. Bagaimana Pak kalau kita waktu bagi umroh tadi, kita sholat di pesawat Pak? Iya. Bagaimana? Saya jawab dulu ya. Gini, Pak. Pak Asri pernah kan ya umrah atau haji kan? Saya tanya, naik Garuda apa naik Saudi ya? Saudi Arabia. Saudi ya? Bisa, Pak, sholat di belakang. Ada ruangan khusus, dikosongin kursinya. Bapak bisa sholat dengan sebelumnya berwuduk dulu di toilet, kemudian berdiri rukuk sujud dengan benar, dengan menghadap kiblat, karena di atas tuh ada kompas kiblat. Jadi kita bisa sholat. Makanya kalau umroh, syukur-syukur bisa naik Saudi ya, asik. Kenapa? Karena berdiri rukuk sujudnya bener. Sedangkan kalau kita naik pesawat yang nggak ada tempat sholatnya, ya tergantung lah tuh pesawatnya ngadep kemana gitu kan. Saya pernah Jakarta Surabaya mau sholat subuh kan, ya terpaksa sholat sih, cuman nggak ngadep kiblat, ngadep Sidoarjo itu. Ya kan airportnya Sidoarjo itu kan. Nah, iya. Nah itu kan jadi bukannya nggak sah sih, tapi rukunnya pada brodol semua. Rukunnya. Terus gimana caranya? Begitu udah sampai, ulangin sholatnya. Yang tadi itu namanya sholat lihurmatil wakti, sekedar menghormati waktunya, tapi rukunnya belum klop. Ntar kalau di akhirat digebrak meja kita sama malaikat, bisa gemeter kita, nangis bombay, kencing di celana itu. Sholat apaan kayak gini? Nah, kan puyeng, yang gebrak meja malaikat gitu kan. Kan udah tahu yang namanya sholat mesti ngadep kiblat, mesti berdiri, ruku, sujud. Kenapa sholat cuman kayak gitu doang? Wow, nangis kita, Pak, gemeter itu. Nah, makanya kan kita bilang, ya kan kita lagi perjalanan gitu kan. Nah, gini, Pak, begitu udah sampai, kita sholat lagi. Walaupun waktu subuhnya udah lewat, yang bener. Kan dicatat sama malaikat kan. Nanti kalau digebrak meja, kita bilang, santai malaikat, ya. Buka di kebet catatannya. Nah, ada kan tuh catatannya. Saya sholat subuh. Kata malaikat, iya juga sih. Ya udah, sorga lempeng kanan. Nah, gitu. Kan asik tuh, ya kan? Kita bikin malaikat gak bisa cari-cari kesalahan kita, gitu loh. Kalau kita sholatnya cuma cepol-cepol gitu doang, jadi urusan itu. Karena yang ditanya pertama kali kan masalah sholat. Enggak ditanya haji berapa kali, enggak. Hadir apa enggak di ruang pendidikan hari Minggu kalau bolos itu enggak. Itu ntar ditanyanya nomor 12 gitu kan. Nomor 1 ya sholat dulu. Enggak sih, sholat nomor 2, nomor 1 syahadat ya. Iya. Oke. Yang kedua. Minggu yang lalu saya tanya sama seorang teman saya, Pak Asri, bagaimana kalau apakah bacaan Nabi Muhammad waktu sholat sama yang bacaan kita sekarang? Saya bilang tunggu dulu ya. Saya tanya ke Pak saat waktu. Bagaimana Pak jawabnya? Iya, gini, Nabi itu hadis tentang sholatnya Nabi itu bukan cuma 1000, 2000, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Saya kasih tahu ya Bu, Pak,
doa iftitah. Ada berapa versi? Ada yang Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardo, kan ada ya. Ada lagi yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal. Itu dari Nabi apa bukan? Dari Nabi itu dua-duanya. Dan ternyata kalau kita terusin lagi cari ada 16. Nah, maka kalau kapan-kapan kita bikin ujian Pak Indro di sini nih, ya. Tuliskan doa iftitah 16 biji. Nah, kan puyang itu. Kagak ada yang lulus itu. Paling cuma 2 dia hafal, ya kan? Yang nomor 3, 4, 5 sampai 16 kagak lulus. Orang kita nggak pernah baca, gitu kan? Jadi, gini, apakah doa yang kita baca dalam suatu dibaca oleh Nabi? Iya. Tapi kok kenapa bacaan lu sama bacaan gue beda? Orang Nabi bacanya banyak banget dan kita custom gitu. Oh, yang ini gitu. Ibaratnya Nabi itu kayak orang pesta tuh ya, itu all you can eat. Semua ada. Soto ada, ya kan? Soto Padang ada, soto Banjar ada, soto aja ada banyak, gitu kan? Belum lagi kambing guling apa segala macam. Apakah yang dimakan oleh tamu itu semua sama? Enggak. Kalau yang semua sama tuh namanya nasi rames, ya kan? Gitu. Jadi jamaah boleh beda-beda dong. Sumbernya banyak dari Rasulullah semua. Gitu. Jangan dibilang bacaan saya lah yang sesuai bacaan Rasul, yang ente enggak. Enak aja. Lu aja yang ngambilnya beda sama gua, gitu kan? Bilang, emang tuh ada tuh apaan tuh? Ini kambing guling. Emang ada kambing guling? Ada sebelah sono, gitu kan? Kita ngantri abis gitu ya. Ya kan sering tuh kayak gitu kan? Iya, jadi kenapa kita beda-beda bacaan? Karena customnya setiap orang beda-beda. Kalau mau yang sama, makanya di pabrik itu semua sama. Buruh pabrik kan makannya sama, nasi bungkus ya, isinya ada yang tempe, ada yang tahu, ada yang telur, tergantung karetnya 1 apa 2, kan gitu. Oke. Pertanyaan ketiga, Pak. Iya. Kalau ada narasumber atau ustaz yang dalam pemaparannya tidak pernah menyinggung hadis, Pak, apakah cukup dengan dari dalam Al-Quran saja, Pak? Ya tergantung sih. Kalau dia istilahnya pelajarannya ilmu Al-Quran, ya emang cuma ngomongin ayat Quran doang, kan nggak usah ngomong hadis, ya nggak apa-apa. Tapi gini, maksudnya kalau dalam ilmu fikih, kenapa nih hukumnya bisa jadi sunnah, jadi makruh, jadi mubah? Biasanya rentetan dalil pertama dari Quran dulu, yang kedua dari hadis, yang ketiga dari ijma, yang ketiga dari qiyas, kan gitu, 4 tuh ya. Terus dari masalih mursalah apa segala itu jadi 15 jenis dalil gitu. Kalau suruh sebutin semua, ya sampai imsak belum selesai tuh nulisin. Tapi saya jadi ingat dulu kuliah, Pak. Dulu saya kuliah kayak gitu, sebutkan dalil-dalil kunut subuh menurut 4 mazhab, dan masing-masing tuh dalilnya apa. 4 mazhab ya. Jadi dari Qur'annya, hadisnya, ijma'nya, qiyasnya semua suruh tulis. Gitu. Makin banyak tulisan makin tinggi nilainya gitu. Nah, ada juga teman saya yang bilang, pokoknya dalilnya ada dah, nggak usah nanya-nanya, gitu kan. Ada juga sih yang bilang begitu. Oh, tapi nilainya jelek gitu. Iya, yang ditanya dalilnya apa, bukan cuma ada. Kalau ada mah ada, dari dulu juga ada. Gitu. Gitu ya. Baik, belakang. Ya. Ini mohon maaf nih ya, kemarin saya udah perjanjian nih sama Bu Yuli, Bu, saya sampai jam 10 ya. Habis ini saya ditungguin sama guru saya. Guru saya itu bikin reuni SD, SMP. Saya disuruh ceramah di depan anak-anak SMP. Tapi SMP tahun 70 gitu. Jadi kan sekarang udah. Ya Bu, silakan Bu. Waalaikumsalam. Bertanya terkait kepada yang sebelumnya tentang campur mazhab. Ya. Saya pernah mendengar Ustaz berceramah tentang kalau satu orang itu boleh campur mazhab, tapi kalau satu ibadah harus mazhab yang sama. Misalnya wudhu sama sholat itu kalau kita mengambil mazhab Syafi'i dalam kita melaksanakan wudhu sama sholat itu mazhab Syafi'i mati. Tapi kalau ibadah yang lain boleh ganti mazhab itu kita nggak bisa. Ya, artinya begini, kadang-kadang bahkan dalam satu mazhab Syafi'i saja pun ada perbedaan ya. Jadi nggak apa-apa sih kalau nggak semuanya Syafi'i banget, itu nggak apa-apa sih
Cuman itu menunjukkan bahwa dia belajarnya nggak selesai. Ada bolong-bolongnya. Kenapa bolong? Ya karena mungkin dia nggak masuk, kagak datang dan sebagainya. Akhirnya keisi dengan mazhab yang lain. Padahal semua mazhab tuh pasti dia lengkap. Pasti dia lengkap. Maksudnya lengkap tuh semua bab pasti ada di situ. Dan kalau orang belajarnya lengkap, dia nggak punya, istilahnya nggak punya berhenti pada satu titik. Ya di Syafi'i nggak ada jawabannya. Udah dulu kita pakai mazhab yang lain, kita colokin di sini. Enggak. Itu yang suka nyolok-nyolokin, nyampur-nyampur gitu. Oh berarti dia waktu belajar nggak selesai itu. Bolos gitu. Atau bisa jadi yang ngajar juga nggak tahu gitu. Atau bisa jadi ngajinya ya kadang-kadang ngaji, kadang-kadang enggak gitulah ya. Nah sebenarnya semua mazhab, nggak cuma Syafi'i, semua tuh ngajarin poin-poin babnya tuh lengkap semua. Kalau dia belajar sampai selesai, tidak ada alasan untuk pindah ke mazhab yang lain atau nyampur-nyampur. Orang udah lengkap kok. Kecuali yang tidak lengkap, baru dia bilang, ya pengen masak nasi goreng nih, cuman nasinya nggak ada, minta tetangga, kan gitu ya. Terus bawangnya juga nggak ada, minta tetangga. Cabenya nggak ada, minta tetangga. Garamnya, ya lu punya bahan apa enggak sih mungkin gitu kan? Gitu. Tapi kalau chef yang beneran di kulkasnya semua ada. Mau bikin apa aja semua ada, siap di gudangnya ada, semua ada gitu. Jadi kita itu kenapa kok mazhab kadang-kadang campur-campur? Ya karena kita nggak siap bahan, gitu. Ya karena nggak siap bahan, akhirnya ya udah seketemunya bahan lah udah. Bahkan ada orang yang karena nggak punya bahan, ya pokoknya bahan apa aja dijadiin lah. Ibu-ibu mau bikin opor, nggak punya santan, ya udah beli kara aja gitu kan. Nah, kalau kara nggak ada apa? Ada Denko nih, pakai Denko gitu kan. Opor pakai Denko itu rasanya apaan gitu ya. Oke, ya silakan Bu. Satu lagi saja terakhir ya. Ya. Ustaz, saya ingin menanyakan untuk berjamaah merapatkan sholat itu hukumnya bagaimana? Kadang-kadang kan mereka tuh tidak mau merapatkannya gitu. Sejauh mana fungsi merapatkan sholat? Itu seperti yang disebutin oleh imam. Apa tadi itu tatanya itu? Oh, rapat ya. Gimana hukumnya rapat? Ya, begini. Saya kan sering jadi imam ya, atau mungkin bapak-bapak mungkin di rumah juga pernah imam. Sebelum kita mulai sholat kan kita bilang apa? Sawu sufufakum, rapatkan saf kalian. Fa inna taswiyatas sufufi min apa? Min tamamis sholat. Rapatkan saf Anda, karena rapatnya saf itu bagian dari kesempurnaan sholat. Posisinya adalah kesempurnaan. Kalau mau sempurna rapat. Tapi misalnya dia nggak rapat, jadi kan nggak sempurna. Apakah sholatnya sah? Sah banget, gitu. Apalagi masih dalam satu masjid, ya kan? Ibu sholat di belakang kan, bapak-bapak kan di depan. Berapa jarak safnya antara saf bapak dan ibu? Jauh, nggak rapet. Emang sah? Sah, nggak ada masalah. Makanya waktu COVID kemarin kita sholat renggang-renggang, nggak ada masalah. Mau renggang kayak mau nggak. Imam di depan sono, saya di paling belakang gitu, nggak ada orang gitu ya. Imam sih berasanya dia sholat sendirian. Begitu waladolin, saya jawab dari belakang, amin. Imam kaget, ada siapa itu tiba-tiba amin gitu kan? Bisa, sah itu. Cuman memang kurang sempurna, gitu aja sih, kurang sempurna. Afdolnya rapat, lurus gitu kan. Tapi kalau nggak rapat nggak lurus nggak jadi masalah. Itu jangan dibilang kalau tidak rapat tidak sah. Nggak ada yang ngomong kayak gitu. Yang tidak sah itu imamnya di masjid, makmumnya di rumah. Nah itu kagak sah. Sholatnya online itu nggak bisa. Ya kan masih nanyain itu sudah nyampur tadi boleh nggak sih? Nyampur apa? Mazhab dari. Oh kalau masalah bolehnya boleh. Cuman ya istilahnya begini. Orang tuh bahasa bule datang ke Indonesia bisa bahasa Indonesia tapi campur-campur bahasa Inggris. Kita bilang bahasa Indonesianya bagus apa enggak? Enggak dong, ya kan? Lu bahasa Indonesia lu campur-campur lu, berarti dia bahasa Indonesianya enggak sempurna, ya kan? Ya gitu juga orang belajar ilmu fikih campur-campur antar mazhab menunjukkan bahwa dia tuh belajar satu mazhabnya tuh nggak sempurna. Tapi daripada dia nggak ngerjain malah jadi dosa, ya udah apa aja lah, colokin aja apa yang ada gitu kan. Kadang-kadang nyetrum, kadang-kadang bisa jalan.
Ya udah, makanya belajarlah, ya perbanyak ilmunya. Jamaah sekalian, kita saya tutup dulu ya. Mungkin Pak Indro mau meneruskan kajian ini nanti biar Nanti kan jadi itu tadi. jadi saingan kita ya. Gak ada ilmunya banyak ngomong. Enggak apa-apa Pak Indro, ini udah ilmunya udah kemana-mana beliau. Baik, jamaah sekalian, saya mohon maaf ya karena emang udah terlanjur bikin janji terus tiba-tiba sama Bu Yuli juga janji juga, akhirnya jadi bentrok ya, nggak apa-apa lah. Ini kebetulan saya juga belum sampai rumah nih dari subuh nih, tadi dari mana tuh Cibubur apa sih, Darussalam tuh ya, Masjid Cibubur, terus Masjid Pondok Indah, terus sekarang ke anak SMP lagi ya. Saya mohon maaf kalau duluan, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.